Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah imunologi ingin membahas terkait alergi dengan konsep hipersensitivitas. Yuk simak videonya. Pertama, kami melakukan wawancara dengan responden yang memiliki alergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok mata kuliah imunologi. Anggotanya yaitu yang pertama, Saya Nesya Fitratul Fadilah. Saya Nila Melia. saya Naila Mudrafina, Saya Nabila Lauza. saya Nabila Putri Zilisa, Saya Nur Aisyah Amini. Saya Novita Dianda Pangistika Rahayu. Baik, di sini kami akan mewawancarai responden yang memiliki alergi. Apakah kamu bersedia menjadi responden kami? Ya, bersedia. Perkenalkan terlebih dahulu diri kamu. Perkenalkan, nama saya Naila Hairunisa, umur saya 20 tahun. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu Yang pertama, apa jenis alergi makanan yang Anda miliki? Jenis alergi yang aku miliki itu makanan, terutama itu di seafood, yaitu kepiting. Sejak kapan kamu tahu kalau kamu punya alergi terhadap makanan tersebut? Sejak aku SMA itu aku makan kepiting lagi, udah lama karena nggak makan. Terus di situ aku ngalamin yang namanya gatal-gatal. Sejak itu aku tahu kalau aku alergi. Terus, apakah alergi kamu itu disebabkan oleh faktor genetik? Aku rasa enggak, soalnya cuma aku yang ngalamin alergi itu. Bagaimana gejala alergi yang kamu alami itu saat mengonsumsi makanan tersebut? Gejala alergi yang aku alami itu dia muncul gatal-gatal, terutama di area bibir dan pipi, kayak bintik-bintik gitu, yang isinya tuh kayak air gitu kalau pecah, dan itu gatal gitu, terutama di area bibir dan pipi. Bagaimana biasanya kamu menangani gejala alergi tersebut jika muncul secara tiba-tiba? Biasanya aku minum CTM, itu dikasih orang tua sih. Apakah kamu pernah memeriksa alergi ini secara medis? Jika iya, kemana? Aku nggak pernah periksa ke medis, jadi kalau gatal ya aku gatal yang nggak ketahan gitu, aku minum obat CTM. Oke, selanjutnya gimana sih alergi makanan tersebut itu dapat mempengaruhi aktivitas kamu sebagai mahasiswa, dan solusinya itu bagaimana untuk menangani hal tersebut? Bagaimana aku kayaknya nggak mempengaruhi aktivitasku sih kalau misalnya terjadi alergi itu, soalnya itu kayak cuma gatal-gatal aja gitu. Cuma memang agak nggak nyaman. Cuma kalau untuk mempengaruhi aktivitas kayaknya nggak sampai tidak mempengaruhi aktivitas sehari-hari, nggak. Kalau untuk solusi biasanya aku itu misal timbul gatal-gatal, biasanya aku pakai minyak zaitun dulu. Kalau misalnya udah nggak ketahan kali gitu kan, aku kompres pakai air hangat. Terus kalau emang udah nggak ketahan banget, baru aku minum CTE. Baik, kami mengucapkan terima kasih karena kamu telah meluangkan waktu dan menjadi narasumber kelompok kami. Sama-sama. Semoga kamu sehat selalu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut terkait alergi yang dimiliki oleh responden dengan konsep hipersensitivitas. Definisi dan latar belakang. Alergi makanan adalah reaksi sistem imun yang abnormal terhadap komponen makanan tertentu. Dalam kasus ini, pasien mengalami alergi terhadap kepiting,
yang termasuk dalam kelompok makanan laut berkulit keras atau krustasea, yang merupakan salah satu alergen makanan yang paling umum dan potensial menimbulkan reaksi berat. Selanjutnya adalah mekanisme imunologis pada konsep hipersensitivitas tipe 1 reaksi anafilaktik. Alergi makanan terhadap kepiting merupakan contoh hipersensitivitas tipe 1, yaitu reaksi alergi yang dimediasi oleh IgE atau disebut dengan imunoglobulin E. Mekanismenya yaitu mekanisme pertama pada sensitisasi atau paparan pertama, sistem imun mengenali protein pada kepiting, misalnya tropoisosin sebagai benda asing, lalu mengaktifkan sel B, kemudian menghasilkan IgE atau disebut dengan imunoglobulin E yang spesifik terhadap alergen tersebut. Lalu IgE ini menempel pada permukaan sel mast dan juga basofil. Mekanisme selanjutnya, paparan ulang atau paparan berikutnya. Alergen protein kepiting masuk kembali ke dalam tubuh, lalu berikatan dengan IgE di permukaan sel mast atau basofil yang menyebabkan degranulasi sel. Kemudian terjadi pelepasan mediator inflamasi, terutama histamin. Manifestasi klinis, pasien bisa mengalami gejala mulai dari ringan, seperti gatal, urtikaria, dan mual, hingga gejala berat seperti angiodema, bronkospasme, atau anafilaksis. Faktor resiko dan komplikasi. Yang pertama, riwayat atopik seperti asma, dermatitis, atopik, dan rinitis alergi. Yang kedua, riwayat keluarga terhadap alergi makanan. Yang ketiga, paparan yang sering atau tak disadari terhadap alergen. Yang keempat, komplikasi serius seperti anafilaksis. Diagnosis, jadi diagnosis ini dapat berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik skin prick test atau SPT atau IgS spesifik terhadap protein kepiting oral food challenge atau hanya di bawah pengawasan medis. Ada beberapa pencegahan untuk mengurangi alergi makanan kepiting. Yang pertama yaitu hindari mengonsumsi kepiting atau olahan laut yang serupa. Kemudian yang kedua itu dapat dengan obat antihistamin. Contohnya itu ada CTM, di mana obat tersebut sudah tepat untuk mengatasi alergi yang sifatnya ringan. Kemudian yang kedua yaitu ada epinefrin. Epinefrin ini salah satu obat yang mengandung adrenalin, di mana adrenalin tersebut dapat mampu mengatasi kesulitan bernafas dengan memperlebar saluran pernafasan, serta mengatasi shock dengan meningkatkan tekanan darah. Nah, dengan tekanan darah yang meningkat, maka tubuh akan dapat mengusir alergen dengan cepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.